Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi hari ini, tanggal 2 Agustus 2023, bersama saya Poli dan besti saya. Saya Susi dan Romo kita. Saya Romo Maksi. Opa Franz yang luar biasa. Ya, dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Opa. Pagi. Dan pasti selamat pagi teman baik saya, Susi. Ya. Hari ini 2 Agustus 2023 kita berbicara tentang Santo Petrus Faber, pengaku iman ya. Betul. Menghidupkan semangat dan persahabatan. Temanya persahabatan. Ya. Kebetulan kami berdua bersahabat sudah Hampir 28 tahun. 28 tahun ya. Waduh. Betul. Dan cukup lama Romo. Lama banget ya, itu. Kadang-kadang bukan soal waktunya ya, betul. Iya, bukan lama atau enggak, tapi inti dari perjalanan persahabatan kita nanti ya. Ini saya di awal udah mungkin untuk tentang Santo Petrus Faber, pengaku iman. Oke, baik. Terima kasih Opa, lalu Opa dan Oma, para pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini. Hari ini tanggal 2 Agustus gereja merayakan peringatan Santo Petrus Faber. Santo Petrus Faber ini asalnya dari Perancis, hidup di abad ke-16. Dia dilukiskan hidup dari tahun 1506 sampai dengan 1546. Dalam kisah hidupnya, ketika dia masih kecil, masa remaja, dia dilukiskan hidup sebagai membantu orang tuanya sebagai gembala. Tapi kemudian setelah beranjak dewasa, dia mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan di Paris. Dan pada waktu itu di Paris, dia berkenalan dengan dua orang pendiri kongregasi Serikat Yesuit, yaitu Santo Ignatius Loyola dan juga Franciscus Xaverius. Mereka sudah mulai berkenalan awal, sehingga Petrus Faber juga dia digolongkan sebagai salah satu pendiri dari kongregasi Serikat Yesuit, SY. Dalam kisah hidupnya, ketika dia berteman, kita tadi sudah disampaikan tadi tema tentang pertemanan, persahabatan. Ketika dia bersahabat dengan Ignatius Loyola dan juga Santo Franciscus Xaverius, dia tertarik dengan ide yang dibangun oleh yang pertama Ignatius sebagai pendiri dari Serikat Yesuit, tapi juga bersama dengan Franciscus Xaverius. Dia tertarik dengan cara hidup dan juga semangat spiritualitas yang dibangun oleh Ignatius, sehingga dia bersama dengan Franciscus, mereka mendedikasikan dan memproklamir diri mereka sebagai anggota awal sekaligus pendiri dari Ignatius Loyola untuk mendirikan Serikat Yesuit. Lalu tugas pertama yang diembannya ketika dia dipilih sebagai Yesuit adalah dia diminta untuk pergi melakukan tugas misi ke beberapa negara di Eropa. Katakanlah di Italia, kemudian di Paris dan juga di Jerman. Dan kan dia hidup lebih lama sebagai misionaris di Jerman. Dan ketika pada waktu itu sedikit gambaran situasi waktu itu di abad ke-16, gereja sedang mengalami situasi perselisihan, perpecahan dengan gerakan reformasi, gerakan Protestan. Itu pada abad ke-16. Itu gereja mulai mengalami situasi seperti ini, sehingga mereka yang mau untuk tetap bertahan dalam ajaran iman Katolik, mereka hadir untuk membela. Salah satunya yang dibuat oleh Petrus Faber. Santo Petrus Faber ketika dia menjalankan tugas misionaris ke Italia lalu ke Jerman, dia menunjukkan bagaimana pendekatan kepada orang-orang Katolik dan juga orang-orang yang sudah beriman Katolik lebih daripada menyisihkan waktu untuk berdebat dengan orang-orang Protestan. Karena pada waktu itu orang-orang Protestan berusaha memperdebatkan, menyinggung atau juga mereka memvonis ada beberapa hal tentu dalam gereja Katolik yang menurut mereka keliru, lalu mereka mengakukan protes, dan ada beberapa orang yang juga melawan itu. Tetapi bagi Petrus Faber, dia lebih menekankan untuk membangun persahabatan dan pendekatan, fokus kepada persahabatan, pendekatan pribadi kepada orang-orang yang Katolik atau juga kepada para imam,
ketimbang menghabiskan waktu untuk berdebat dengan orang-orang yang Protestan. Sehingga bagi dia, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam tema, persahabatan itu menjadi hal yang penting bagi Petrus Faber. Bahkan dia memberikan sebuah kata, semacam kata mutiara baginya, bahwa untuk membantu orang mengalami pertobatan lebih baik adalah berkomunikasi atau berhubungan dengan orang-orang yang berdosa, supaya dengan berkomunikasi, dengan bergaul dengan orang berdosa bisa membawa orang pada pertobatan. Hingga dalam kisah selanjutnya dari Santo Petrus Faber ini adalah ketika dia menjalankan tugas misionaris di Italia, kemudian di Jerman, dia banyak membangun nuansa atau semangat persahabatan, persaudaraan, sambil dia mencoba menjelaskan dasar-dasar iman Gereja Katolik. Sehingga dengan cara hidupnya yang luar biasa ini, dia sempat dipilih oleh Paus Paulus ketiga ketika pada waktu itu tahun 1545 sampai dengan 1563 itu ada namanya Konsili Trente di wilayah Trento, Italia. Konsili itu sendiri adalah suatu sidang yang dibuat oleh para pemimpin gereja, katakanlah paus bersama dengan wakil-wakil uskup atau kardinal dari berbagai negara untuk datang mengadakan sidang di kota. Kebetulan kota namanya Trento, sehingga itu disebut sebagai Konsili Trente. Fokus utama pembicaraan dalam Konsili Trente adalah membicarakan tentang bagaimana berusaha melawan pengaruh reformasi Protestan waktu itu, dan juga bagaimana membangun kehidupan iman dalam situasi reformis pada masa itu. Sehingga Petrus Faber dipilih sebagai salah satu penasihat paus dalam membicarakan tema ini. Tapi sayang, selama baru awal-awal konsil ini berlangsung, dia sudah meninggal dunia. Tapi dia dalam hidupnya dia menunjukkan perilaku bagaimana keteladanan iman itu ditunjukkan melalui hidup doa. Ketika mengupayakan membangun persahabatan bersama dengan orang-orang Katolik yang tetap mau diajak untuk tetap setia pada iman Katolik, dia juga menunjukkan kehidupan doa yang luar biasa. Kehidupan doa yang biasa melalui semangat hidup doa yang diwariskan oleh Santo Ignatius sebagai pendiri Yesuit. Apalagi dia juga sebagai seorang biarawan Yesuit, dia membangun kehidupan doa dengan metode doa yang ditunjukkan oleh Serikat Yesuit, pendiri Serikat Yesuit utama, yaitu Santo Ignatius dari Loyola. Sehingga dengan kehidupan doa ini membawa atau menguatkan Petrus Faber dalam berupaya untuk membangun kembali atau menguatkan kembali iman orang-orang Katolik untuk tetap setia kepada iman dan tidak bergabung dengan gerakan reformis atau gerakan Protestan pada masa itu. Sehingga setelah dia meninggal, dia kemudian dibeatifikasi, dan terakhir oleh Paus Fransiskus tahun 2013 dia juga dikanonisasi sebagai Santo Petrus Faber. Ada pengalaman yang tentang persahabatan mungkin apa? Ya, saya beberapa periode jadi ketua KBG. Pengalaman saya hampir 80% anggota saya itu dari NTT, yang notabene mereka bekerja di informal ya. Jadi ada yang sopir, ada yang tukang gosok terus yang mau di pelitur ya, seperti itu, di furniture itu, seperti itu. Nah, pada saat pandemi itu luar biasa, Romo. Banyak saudara-saudara kita anggota KBG saya yang pulang kampung karena tidak tahan. Kos naik. Kos naik. Tuan rumah tidak mau, besok lusa. Tidak bisa, harus sekarang. Nah, lalu pendapatan mereka 1 hari kerja, 1 hari libur. Jadi akhirnya dibayar hanya setengah, Romo, dari UMR. Coba seperti itu, sampai untuk membayar iuran kematian itu sulit. Nah, terpaksa kami ini mengambil jalan, ya dalam tanda kutip, jalan pintas, karena ada beberapa anggota KBG saya yang ada yang punya kemampuan seperti dokter, ada pegawai bank, kebetulan sekali. Jadi saya pertemukan
mereka keluhannya seperti ini, bapak-bapak, lalu ini bagaimana jalan keluarnya. Akhirnya mereka bisa bantu selama 2 tahun itu. Jadi, Luar biasa sekali. iya, luar biasa ya. Kita punya daftar siapa yang sehat, siapa yang kurang sehat, siapa yang sakit, gitu, seperti itu. Jadi kita swadaya seperti itu. Selain nanti kalau dalam jumlah besar umpamanya ada sakit yang harus operasi dan mereka tidak punya Jamkesnas, BPJS dan lain sebagainya, itu kita ajukan ke Romo ke sosial ekonomi, PSE, ya seperti itu. Mereka akhirnya ada dibantu separuh, ada yang dibantu 3/4, ada yang kadang-kadang dibantu full, seperti itu Romo, yang dalam konteks persahabatan di dalam KBG kami yang dalam lingkup kecil Romo. Ya, seperti itu Romo. Ya, itulah artinya persahabatan, saling memberi dampak yang lebih positif ya Romo. Dan yang utama dan luar biasa, hari ini happy anniversary buat teman saya Susi dan Bapak Budi. Kita selamat ya, selamat happy anniversary ya. Semoga langgeng, selalu sehat. Yang pasti berkat dari Romo yang untuk mereka ya. 30 tahun Romo. Sudah 30 tahun ya. 30 tahun saya married, 28 tahun saya bersahabat. Iya. Oh, luar Jadi, biasa. Luar biasa. Sudah benar-benar panjang. Istilah sekarang itu bestie gitu ya. Iya, betul, bestie. Ayo bestie. Oke, kayaknya kita Percakapan yang luar biasa ya, luar biasa sekali. Terima kasih Romo, Terima Opa, kasih untuk juga. hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Ya. Oke, baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami pada kesempatan sharing dan pertemuan pagi hari ini. Kami hari ini merenungkan kisah hidup Santo Petrus Faber, seorang imam yang Kau pilih dari kongregasi Yesuit untuk membantu membangun persahabatan sebagai cara atau dasar untuk memiliki iman yang setia di tengah terpaan pengaruh reformasi pada zamannya di abad ke-16. Semoga melalui teladan hidupnya, teladan doa, semangat persahabatan, pendekatan pribadi, dan juga teladan hidupnya yang luar biasa boleh menjadi teladan bagi kami dalam membangun kehidupan ini, membangun kebersamaan, persahabatan, hidup iman, dan juga sikap yang baik dan penuh semangat positif dalam hidup ini. Semoga itu menjadi bekal bagi kami dalam membangun kehidupan dunia ini bersama dengan orang lain. Bapa yang Maha Kudus, doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Petrus Faber, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Oma, Opa, dan saudara sekalian yang hari ini boleh menyaksikan kami. Kita akan bertemu lagi di acara yang akan datang. Oke, hari ini Orang Kudus hari ini.